Belasan murid sekolah dasar negeri di Kota Serang, Banten asik bermain air di saat sekolah mereka dan lingkungan sekitar terendam banjir. SD Negeri Citerep yang berada di Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka ini setiap kali diguyur hujan deras selalu tergenang banjir. Bahkan air menggenang hingga ke dalam ruang kelas. Selain halaman sekolah, ada 2 ruangan kelas yang kerap digenangi banjir, yaitu ruangan kelas 2 dan kelas 3. Pihak sekolah terpaksa mengalihkan kegiatan belajar mengajar murid kelas 2 dan 3 ke ruangan kelas yang lebih tinggi. Buruknya drainase di ruas jalan yang tidak dapat menampung air ketika hujan deras mengguyur menjadi pemicu sekolah ini dan lingkungan sekitar jadi kawasan langganan banjir. Pihak orang tua murid berharap ada tindakan nyata dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang untuk mengatasi persoalan banjir di sekolah anak mereka. Pengen diperbaiki kalau bisa mah, ya ini kan karena hujan banjir ya, pengennya diperbaiki. Pihak sekolah berharap rencana peninggian bangunan sekolah yang sudah direncanakan pemerintah dapat terrealisasi segera, sehingga murid sekolah bisa belajar dengan nyaman dan aman tanpa terganggu kondisi banjir. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Puluhan pelaku balap liar serta remaja yang ikut menyaksikan aksi balap liar di Jalan Aru Jajar, Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu pada Kamis sore kocar-kacir saat anggota Satlantas Polresta Bengkulu membubarkan aksi balap liar tersebut. Para pelaku yang panik lalu mencoba kabur ke area perkebunan sawit yang berada di sekitar lokasi. Jalan tanah yang mereka lalui untuk kabur buntu dan becek hingga mereka tak berkutik saat ditangkap oleh petugas. Mereka yang terjaring razia juga harus mendorong sepeda motor mereka sendiri melalui jalan licin dan berlumpur untuk keluar dari area perkebunan, hingga sedikitnya 15 sepeda motor berhasil diamankan dalam razia ini. Melaksanakan kegiatan penindakan balap liar karena sering terjadi laporan dari masyarakat terjadi balap liar di sekitar Merah Putih. Kurang lebih kita mendapatkan barang bukti sebanyak 10-15 motor. Polisi melakukan tilang di tempat bagi pelaku balap liar yang terjaring dan sebagian sepeda motor yang tertangkap dibawa petugas ke Polresta Bengkulu. Selain sanksi tilang, pelaku balap liar yang mayoritas remaja ini juga harus melengkapi sepeda motor mereka dengan knalpot dan peralatan yang standar. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Tim Resmob Polresta Semarang berhasil menangkap pria Parubaya, pelaku penusukan dengan senjata tajam terhadap seorang pemuda di Kota Semarang. Aksi pelaku terjadi lantaran tidak terima diperingatkan oleh korban agar tidak mendekati ibunya. Akibat penyerangan, korban mengalami luka pada perut bagian kanan usai ditusuk pelaku dengan sebilah pisau. Polisi berhasil mengungkap kasus mutilasi seorang anak perempuan di Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur. AM alias Aning yang tak lain merupakan istri dari paman korban ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dan pencurian terhadap korban TA. Perilaku gaya hidup mewah jadi pemicu aksi tega pelaku. Uang hasil curiannya dibelikan telepon seluler dan perhiasan cincin serta sebagiannya lagi untuk membeli popok dan susu untuk bayinya. Tengah berjalan kaki sendirian di gang sepi, seorang wanita lansia di Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menjadi korban penjamretan seorang pengendara motor. Detik-detik pelaku merampas tas korban berisi ponsel dan uang hingga korban jatuh terjungkal terekam jelas di kamera pengawas. Berbekal rekaman CCTV yang viral di media sosial, Satreskrim Polres Semarang berhasil meringkus pelaku. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabarnya di weekend ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan saya Herjino Syaputra, segera kita simak informasi.
Warga desa Sama Endre, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka digegerkan dengan penemuan jasad bayi laki-laki di sebuah kebun tanpa sehelai kain. Warga menduga bayi malang ini baru saja dibuang oleh orang tuanya karena masih melekat tali ari-ari di bagian pusar. Mayat bayi ini pertama kali ditemukan seorang ibu rumah tangga saat mencari kayu bakar di semak-semak belakang rumah. Aparat Polres Kolaka Tengah menyelidiki kasus tersebut guna mengungkap pelaku pembuangan bayi. Sementara warga dikejutkan dengan penemuan bayi yang baru dilahirkan di sebuah pekarangan rumah di Kelurahan Kuaman, Kabupaten Blitar. Bayi berjenis kelamin perempuan ini diduga hasil hubungan gelap dan baru saja dilahirkan orang tuanya sebelum dibuang. Untuk memulihkan kondisi bayi sekaligus observasi, kini bayi tersebut dirawat di Puskesmas Rengat. Guna mengungkap kasus pembuangan bayi, aparat Polres Blitar Kota melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah minimarket berlantai 3 terbakar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara petugas damkar mengevakuasi seorang wanita yang mengalami obesitas di Tambora, Jakarta Barat. Dua informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Kobaran api menghanguskan sebuah minimarket berlantai 3 di Kelurahan Borong, Kecamatan Mananggala, Kota Makassar. Tugas damkar Kota Makassar terpaksa menjebol dinding minimarket untuk melakukan upaya pemadaman api di lantai 3. Tak ada korban dalam kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik dari lantai 2 minimarket yang digunakan untuk mes karyawan. Sejumlah pegawai SPBU berusaha memadamkan api yang membakar sebuah mobil di SPBU Cikamuning pada Larang. Seorang penumpang mobil yang terjebak tersambar api hingga mengakibatkan luka bakar. Diduga kebakaran akibat korsleting pada kabel kelistrikan saat pengemudi hendak menyalakan mesin kendaraan. Petugas damkar sektor Tambora mengevakuasi seorang ibu rumah tangga yang mengalami obesitas di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat. Evakuasi dilakukan karena wanita dengan bobot 170 kg ini kesulitan berdiri dan rumahnya berada di gang sempit. Petugas kemudian membawa pasien ke Rumah Sakit Peldi, Jakarta Barat untuk melakukan pemeriksaan rutin. Pemirsa, Timnas Indonesia menang tipis 1-0 atas musuh bebuyutannya Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia. Hasil poin sempurna ini menjaga asa skuad Garuda Muda berburu tiket ke babak 16 besar. Sementara bagi Vietnam, kekalahan ini jadi tiket pulang lebih cepat dari gelaran pentas sepak bola Asia. Timnas Indonesia meraih kemenangan penting atas Vietnam di AFC Asian Cup di laga kedua Grup D yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Tampil dominan di babak pertama, skuad Garuda nyaris mencetak gol di awal laga lewat akselerasi Rafael Strijk. Indonesia kembali mengancam gawang Vietnam di menit ke-37. Sayangnya bola tandukan Wolves masih bisa digagalkan penjaga gawang Vietnam. Terus menyerang, Indonesia mendapat hadiah penalti di menit ke-41. Rafael Strijk ditarik jatuh Nguyen Tan Binh di kotak terlarang. Asnawi Mangkualam yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Tembakan kerasnya gagal dibaca kiper Vietnam. Skor 1-0 bertahan sampai babak pertama selesai. Memasuki paruh kedua, Vietnam yang tertinggal bermain lebih agresif. Beruntung, lini pertahanan Timnas Indonesia yang dikomandoi Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Justin Hubner berhasil meredam agresivitas lawan. Vietnam harus bermain dengan 10 orang pada injury time setelah Tan Long digajar kartu kuning kedua usai melanggar Marcelino Ferdinand. Peluang untuk menyamakan kedudukan sempat didapat The Golden Star. Namun Hernando Ari berhasil melakukan penyelamatan yang sangat baik sehingga gawang Indonesia masih aman dari kebobolan. Skor 1-0 untuk keunggulan skuad Garuda bertahan hingga laga usai. Oh, this is a massive win, for us, for all the effort we've been doing for the last couple of months, maybe last couple of years. An amazing win for the people of Indonesia, knowing there's a kind of rivalry with Vietnam, and we haven't any
got any luck in the last games against them, but today is the day it changed. So positive for us, amazing feeling. Dengan kemenangan ini, pasukan Garuda Muda naik ke posisi 3 klasemen grup D dengan 3 poin, sekaligus menjaga asa mencuri 1 tiket ke babak 16 besar. Di laga pamungkas, Indonesia akan menghadapi pertarungan yang berat. Pasalnya Jepang juga mengincar kemenangan, usai kalah mengejutkan atas Irak 1-2 di laga kedua malam tadi. Kita kembali ke dalam negeri, pemirsa. Akhir pekan butuh kesegaran dengan bermain air. Anda dapat berkunjung ke objek wisata Aik Seleong di kaki Gunung Rinjani. Sensasi meluncur di atas perosotan alami di antara bebatuan dan air yang mengalir deras menambah keceriaan. Seperti apa sensasinya? Berikut liputannya untuk Anda. Meluncur bebas menuruni bebatuan dengan air yang mengalir deras di kaki Gunung Rinjani ini begitu menyenangkan. Airnya yang jernih, super dingin dan bersumber dari Gunung Rinjani, ditambah suasana asri penuh pemohonan, membuat wisatawan semakin betah. Perosotan alami yang menjadi objek wisata Aik Seleong yang berada di Desa Timbanu, Kecamatan Pringgasela, Lombok Timur, selalu ramai terutama di hari libur dan menjadi incaran para wisatawan. Terjun sama teman saya di belakang dan itu saya seru banget. Airnya dingin, enak banget. Di atas itu kalau deg-degan banget, deg-degan parah. Aduh, kalau udah di tengah itu rasanya kayak pengen teriak aja. Gitu. Per tiket sebesar Rp5.000, wisatawan sudah bisa menikmati beragam fasilitas seperti permainan ayunan romantis, saung, serta terdapat juga lokasi untuk berkemah. Ingin mencoba sensasi menantang yang memacu adrenalin? Objek wisata Aik Seleong bisa menjadi pilihan Anda dan keluarga berlibur di akhir pekan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurang, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri hari lahir atau Harlah ke-78 Muslimat Nahdlatul Ulama di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Harlah Muslimat NU kali ini mengusung tema membangun ketahanan keluarga untuk menguatkan ketahanan nasional. Dalam rangka peringatan hari lahir ke-78, Muslimat Nahdlatul Ulama menggelar acara zikir, doa, dan selawat bersama di Stadion Gelora Bung Karno. Acara ini dimeriahkan peserta dari 34 pengurus wilayah dan 534 pengurus cabang Muslimat, termasuk pengurus cabang istimewa dari 11 negara, dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Harlah Muslimat NU mengusung tema membangun ketahanan keluarga untuk menguatkan ketahanan nasional. Ini akan mempererat tali silaturahmi di antara anggota-anggota Muslimat NU dan secara payung besar di bawah Nahdlatul Ulama. Sejak malam hari, ratusan ribu jemaah memadati stadion dan menggelar sejumlah kegiatan. Salah satunya menghatamkan Al-Quran sebanyak 2024 kali, sesuai dengan angka tahun ini. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni meninjau langsung titik lokasi banjir di Kabupaten Musirawas Utara dan menyerahkan bantuan kepada warga yang terdampak. Setidaknya ada 23.000 kepala keluarga dari 6 kecamatan yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Rawas dan Sungai Rupit. Agus Fatoni, PJ Gubernur Sumatera Selatan meninjau langsung salah satu jembatan gantung yang putus akibat diterjang banjir di Desa Lesung Batu, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Muratara. Ada 9 jembatan gantung rusak akibat diterjang banjir hingga menghambat aktivitas perekonomian masyarakat. Selain itu, 23.000 lebih rumah warga rusak, serta 77 sekolah dan 55 fasilitas kesehatan juga terdampak banjir. Berbekal hasil pemantauan, Agus Fatoni gerak cepat turun langsung mencari solusi untuk membangun kembali jembatan gantung yang putus akibat diterjang banjir bandang. Ia juga menyerahkan langsung bantuan yang akan didistribusikan secara proporsional bersama tim gabungan TNI dan Polri berupa susu, makanan siap saji, sembako, pakaian, hingga kasur. Mengajak kepada seluruh warga Sumatera Selatan untuk bisa mengantisipasi bencana. Saat ini sedang musim penghujan, kemungkinan longsor dan banjir bisa saja terjadi kapan saja. Selain meninjau lokasi terdampak, PJ Gubernur juga meninjau posko induk penanggulangan bencana banjir. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan.
Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di Buletin News ya. Kembali bersama kami pemirsa, kue krompoloni yang sekarang viral kembali diolah menjadi pastry, menjadi kronogiri. Perpaduan antara croissant dan onigiri ini memiliki kelezatan yang gurih nikmat. Seperti apa uniknya, berikut liputannya. Jika dilihat sepintas, makanan ini terlihat seperti onigiri ya. Eits, tapi jangan salah. Meski terlihat mirip onigiri, tapi yang satu ini terbuat dari pastry. Ya, ini namanya kronigiri atau croissant onigiri. Isiannya juga berbeda. Jika biasanya bomboloni manis, kali ini kronigiri bercita rasa savory atau asin seperti tuna, salmon, ayam, dan keju. Teksturnya yang crispy berpadu dengan manisnya kulit pastry dan isian yang gurih membuat kronigiri makin lezat bagi penikmat pastry. Pas masuk ke mulut tuh kayak karena itu creamy chicken ya, jadi waktu dimakan tuh lumer banget langsung di mulut. Rasanya tuh gurih, pas gitu, jadi nggak terlalu asin dan nggak terlalu manis. Harga kronigiri yang unik lezat ini dibanderol Rp48.000 per porsi. Tapi jangan khawatir, satu kronigiri di sini berukuran jumbo hingga bisa mengenyangkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Bayong, iNews melaporkan. Pemirsa, anak Capres Ganjar Pranowo, Alam Ganjar, bertanding basket bersama anak muda di Kota Manado. Sementara itu pemirsa, Mutiara Baswedan, anak dari Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, mencoba menenun saat berkunjung ke Ambon, Maluku. Di tempat lain, Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, asik berjoget di panggung dalam acara Ojol Penggemar E.T. Alam Ganjar, anak dari calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Jumat malam bermain basket bersama anak muda di Kota Manado. Kegiatan yang bertema Cari Suar Fun bersama Alam Ganjar ini mendapat antusias para generasi Z. Dalam pertandingan hiburan ini, Alam Ganjar masuk dalam starting five, bermain bersama tim Bowlers Manado dan melawan tim PON Sulawesi Utara 2024. Saat bola dilempar, Alam yang dalam posisi sebagai small forward langsung menusuk pertahanan tim PON Sulut dan berhasil menyumbangkan 2 poin untuk timnya. Tim PON Sulut langsung bangkit menyerang sehingga kedudukan langsung berubah drastis hingga kemenangan untuk tim PON Sulut. Jawabannya kelihatan dari mainnya tadi sih, nggak mempersiapkan apa-apa. Fisik sendiri gimana nih, Lam? Capek sih, karena kan tadi juga habis dari Tomohon kan, habis turun tidur di mobil, ternyata perjalanan Tomohon Manado lebih lama daripada Manado Tomohon rasanya gitu. Datang tiba-tiba udah rame, main asik sih, cuman ya itu udah lama nggak main ya. Beda kualitas juga. Banyak ngeles aja sih aku. Usai main basket, Alam Ganjar diajak foto bersama Gen Z yang saat itu hadir menjadi penonton yang mendukungnya. Kait ini berapa lama biasanya? Mutiara Baswedan, anak perempuan dari Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, mencoba menenun saat berkunjung ke Ambon, Maluku bersama sang ibu, Ferry Farhati. Setelah diajari oleh ahlinya, Mutiara langsung duduk dan menarik benang-benang dengan alat khusus agar menjadi pola yang indah pada kain tenun. Karena proses menenun bukan hal yang mudah, Mutiara pun mengaku kesulitan saat mencoba menenun. Setelah menenun, Mutiara dan Ferry Farhati juga mencoba dan memilih kain tenun untuk digunakan bersama-sama. Kain tenun adalah wastra yang terkenal di Ambon, Maluku, hingga setiap motif dan seni dalam selembar kain memiliki filosofi bagi masyarakat. Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, asik berjoget di panggung, ditemani Erick Thohir dalam acara Ojol Penggemar ET. Sebelumnya, para ojol yang hadir meminta Prabowo untuk berjoget bersama mereka.
Kehadiran Prabowo di sini membuka pintu dialog dalam penyampaian aspirasi dan harapan dari para ojol di Indonesia. Menurut Prabowo, ojol sebagai salah satu alternatif transportasi yang efisien dan mudah diakses oleh masyarakat, berperan vital sehingga aspirasinya sangat perlu didengar dan diakomodir. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi tadi menandai akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama melalui MNC Peduli dengan nomor rekening di bawah ini atau scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Herjino Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. A massive goal for Indonesia, only his second. Not down and out, the 11th minute of injury time and very nearly the equaliser. Buvan Tan, 37th minute now. Indonesia really put each opportunity. Sandy Walsh with the header, and again, Nguyen Philip.